Kembali bareng saya, Ripto Pucir, atau Ripto Gede, di ajang Bincang-Bincang Tokoh Pemalang. Beliau adalah Ketua Umum Ikatan Masyarakat Pemalang. Ya, ikuti bincang-bincang kami bersama Bapak Haji Abdul Halim SE. Selamat malam, Pak Halim. Malam, Pak Ripto. Ya, Pemalang ini apa mau kita bahas, Bapak? Tentunya dengan niat ya, saya sudah niat ingin membangun Pemalang. Bagaimana Pemalang ini bisa maju dan berkembang, tidak ketinggalan dengan wilayah tetangga, kabupaten tetangga. Semangat itulah yang mendorong saya untuk melakukan tahapan mencalonkan diri sebagai wakil bupati atau bupati. Ya. Jadi semangat itu saya jadi gregetan bagaimana saya bisa berkiprah di dalam pembangunan Pemalang nanti. Karena ini masih wacana untuk pilkada di 2004, akhirnya saya mencoba untuk mencalonkan diri melalui partai politik. Sudah sejauh mana langkah Bapak untuk menuju atau mengikuti kontestasi pilihan Bupati Pemalang, Pak? Sampai saat ini tahapan demi tahapan sudah kita lalui. Pertama, kita sering kali sosialisasi, kemudian kita juga sudah silaturahmi terhadap beberapa partai politik. Kemudian kita juga sudah melakukan pendaftaran. Tentunya di sini pendaftaran baik itu untuk wakil bupati atau bupati. Sekarang ini kelihatannya lebih mengkerucut ke wakil bupati. Tentunya tahapan itu tidak sekarang, tapi melalui proses dari awal. Kita berbuat sesuatu baik itu kegiatan-kegiatan sosial maupun kegiatan lainnya yang sifatnya bisa membantu masyarakat Kabupaten Pemalang. Kemudian tahapan ini kita serahkan nantinya kepada partai politik dan kita juga siap ikhlas untuk mengabdikan tenaga pikiran untuk membangun Pemalang. Jadi di situ kita akan mencoba bagaimana Pemalang ke depan akan lebih baik. Pak, sebetulnya Pemalang ini kan punya potensi yang sangat luar biasa. Pemalang punya laut, Pemalang punya daerah pertanian, Pemalang punya aset yang daerah selatan, terutama sektor pertanian, terus sektor kelautan. Ya, baik. Tentunya di sini ada kelautan, kita kan mempunyai pesisir pantai, di situ juga ada kaitannya dengan TPI ya, tempat itu ya, pelelangan ikan, dan di situ juga tentunya harus kita tingkatkan bagaimana nelayan bisa mempunyai penghasilan lebih dari dia setiap hari mencari nafkah. Kemudian di sisi lain pada pesisir tadi kita juga bisa maksimalkan wisata pesisir. Bagaimana kita benahi di wisata pesisir itu menjadi bagus, maksimal, dan sehingga wisatawan asing itu tentunya atau mungkin domestik dari wilayah tetangga bisa dia berwisata di tempat itu. Kalau menarik tentunya orang akan berdunjung datang. Nah, di sini juga ada yang saya lihat di SMS itu ya, Syekh Maulana Samsudin, ada sekitar pesisir pantai itu yang saya lihat tamunya juga cukup lumayan banyak. Tentunya di situ bisa dibenahi secara maksimal supaya lebih bersih, lebih tertata ya, sehingga ada kerjasama dengan pemerintah daerah. Kemudian dari segi pertanian tentunya kita juga bisa optimalkan para petani ya, bagaimana kita bisa untuk mendapatkan mungkin subsidi pupuk murah, kemudian bagaimana mengendalikan hasil panen supaya saat panen harganya tidak jatuh ya. Di sini seringkali petani pada saat dia panen harga tidak bagus sehingga hasil panennya tidak maksimal. Nah, terkait dengan pembangunan, Pak, rumus apa yang akan Bapak pakai sehingga pembangunan ini bisa merata? Ya, selama ini satu contoh, rumah sakit kan adanya di tengah kota Pemalang, Pak. Nah, ya seperti daerah timur selatan ya, kayak Bodeh ini kan banyak masyarakat yang sebetulnya ingin ada contohnya pembangunan rumah sakit di sana. Kita harus juga optimalkan mencari pertama lahan, kedua sumber pembiayaan untuk pembangunan. Setelah itu baru kita laksanakan. Karena semuanya itu tergantung dengan pembiayaan. Kalau APBD kita nggak kuat, tentunya kita harus melakukan lobby di provinsi atau di tingkat nasional atau APBN ya, pusat ya. Kadang seringkali
membangun tetapi tidak selesai, baru setengah, kemudian ditinggal karena kendala adalah anggaran. Tentunya di sini perlunya nanti pemimpin baru bisa melakukan akses supaya itu bisa terrealisasi, bisa selesai, supaya tidak mangkrak ya. Artinya kalau perencanaan harus disesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau memang kita tidak mampu, sebaiknya ya mungkin nanti dulu. Nah kalau bisa sekali kita perencanaan, kita bisa melaksanakan secara maksimal dan tuntas. Nah, satu sisi Pak, terkait dengan tata ruang ini Pak. Nah, apakah Bapak punya gambaran nanti ke depan akan membuat satu tata ruang RT RW ya, rencana tata ruang akan seperti apa yang dalam benak pikiran Bapak? Ya tentunya kita bisa melihat tata ruang sebelumnya bagaimana, yang mungkin sudah ahlinya, dan sampai sejauh mana itu istilahnya tata ruang itu menghasilkan suatu hal yang baik ya. Tentunya itu bisa kita kaji kembali, masukan-masukan, dan nanti akan kita coba kita dengar dan kita perbaiki gitu. Pak, Tegal selain kota bahari juga mendapatkan julukan Jepangnya Indonesia Pak, karena di sana banyak industri. Dan yakin kalau banyak industri maka daerah itu akan sejahtera karena menjadi pekerja. Nah, langkah apa yang akan ditempuh oleh Bapak sehingga investor-investor datang ke Pemalang untuk mendirikan pabrik dan menyerap tenaga kerja? Ya, tentunya kita perlu adanya kemudahan birokrasi dalam perizinan. Karena saya melihat investor itu pada saat masuk ada kemudahan, pasti dia akan mau. Kemudian kalau dia dipersulit, kemudian adanya mungkin kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak, sehingga dia tidak akan mau invest ke Pemalang. Dia lebih cenderung mencari ke daerah lain. Nah ini tentunya harus kita bedah juga, bagaimana investor itu kita rayu bahwa ini saya misalnya sanggup menggaransi aman dan tidak ada mungkin embel-embel lain. Nah itu tentunya dengan adanya seperti itu, investor bisa berinvest, dan dengan berinvest akan membuka lapangan pekerjaan, dengan lapangan pekerjaan akan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Ya tentunya ada program-program prioritas yang akan kita laksanakan. Pertama kita ingin membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Pemalang, sehingga masyarakat Pemalang tidak perlu berhijrah ke kota lain. Tentunya di sini dengan membuka lapangan pekerjaan, kemudian investasi yang mungkin dari luar itu bisa berinvestasi di Pemalang ya. Kemudian setelah itu kita juga bisa melakukan kegiatan infrastruktur yang sekarang ini jalan-jalan mungkin rusak dan mulai bertahap mulai dibenahi ya. Benahi walaupun belum maksimal tentunya karena anggaran pemerintah daerah terbatas. Mungkin program-program lain juga kaitannya dengan pengentasan kemiskinan dengan miskin ekstrim ya. Kita akan coba kita gali bagaimana cara menurunkan itu, karena kita juga termasuk IPM yang paling rendah ya. Tentunya kita juga harus berpacu untuk itu, tentunya sama-sama dengan bupati dan wakil bupati bekerjasama. Ya, kalau ingat tentang kemiskinan ekstrim ya, apa kiat Bapak untuk sampai meningkatkan yang dari ekstrim ini menjadi sejahtera Pak? Ya itu tadi, tentunya untuk menjadi sejahtera kan ada peluang lapangan pekerjaan, sehingga masyarakat punya penghasilan. Dengan penghasilan tentunya dia sudah bisa menghidupi diri sendiri. Artinya di situ kemiskinan bisa berkurang. Apa harapan Bapak serta pesan Bapak untuk masyarakat Pemalang? Ya pesan saya masyarakat Pemalang yang mungkin notabene adalah mungkin masyarakat yang mungkin majemuk ya, baik itu dari tadi yang sudah disebutkan dari segi nelayan ada, pertanian ada, kemudian di pegunungan juga ada. Tentunya bisa sama-sama berbuat sesuai dengan bidangnya masing-masing untuk memajukan Pemalang. Entah itu dengan cara bagaimana sesuai dengan bidangnya. Tentunya kita untuk memajukan kota Pemalang ini tidak bisa sendiri, harus secara bersama-sama dan harus bergotong royong. Semua yang mempunyai potensi masyarakat Pemalang, entah itu tinggal di kota mana, itu harus bisa juga berkontribusi. Bagaimana mempunyai pemikiran supaya Pemalang ini lebih maju. Juga bisa harus berkontribusi bagaimana mendatangkan
investor atau mendatangkan hal-hal yang sifatnya bisa mungkin Pemalang menjadi lebih maju. Nah, itu tadi bincang-bincang kami dengan Bapak Haji Abdul Halim SE. Beliau adalah salah satu bakal calon wakil bupati Kabupaten Pemalang yang nanti akan turut berkontestasi dalam pemilihan Bupati Pemalang untuk 2024-2029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.